Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Raihan Batola. Teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan situasi atau kondisi transmigrasi di Kabupaten Banjar. Daerah di sini teman-teman sering sekali terjadi banjir. Jadi video ini akan sedikit mengulas tentang lahan atau suasana atau kondisi pertanian di daerah yang sering terjadi banjir. Teman-teman bisa lihat tanaman tetap bisa berkembang dengan baik di sini. Sekalipun lihat ini bekasnya di rumah ini yang warna kuning ini adalah bekas genangan. Dan ini adalah rumah yang transmigrasi yang asli. Ditinggalkan penghuninya dulu di awal-awal transmigrasi karena sering banjir. Lihat rumahnya sudah hancur karena tidak ditempati. Dan lahan ini sekarang akhirnya dimanfaatkan atau dikelola oleh pendatang, ya bukan transmigran tapi orang dari perantau. Lihat bekas banjirnya teman, sebatas itu 1 meteran. Dan rumah ini atau tanah yang ini dikelola oleh perantau karena dia terlantar jadi hutan lagi, rumahnya sampai hancur. Akhirnya dikelola oleh perantau dan bisa subur seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman di daerah yang transmigrasi, daerah rawa pasang surut di Kalimantan, jangan tinggalkan daerahnya. Tetap diusahakan, tetap diberdayakan. Ini pengalaman ya di daerah kami seperti ini. Ditinggalkan dulu padahal tetap bisa subur. Nah, inilah tanah gambut dan ini adalah pohon-pohon yang masih tersisa, pohon galam. Lihat teman, ini contohnya bahwa tanaman di tanah gambut yang bekas kebanjiran pun masih bisa berkembang dengan baik. Di tanaman pare ini sekitar hampir 20 hari pertumbuhannya sudah cukup bagus. Nah teman-teman, yang seperti inilah yang dinamakan gambut. Ini bukan tanah ya teman-teman. Ini lihat, ini adalah bekas daun-daun kering, akar-akar pohon galam, akar semak belukar, dan akar tanaman pakis. Kedalamannya ini biasanya teman-teman hingga 1,5 meter yang seperti ini. Jadi mudah sekali kering saat kemarau dan mudah terbakar. Tapi dia sangat subur ditanami jika kondisinya basah. Hanya saja masam, perlu penambahan kapur tanah agar dia tidak masam lagi dan menjadi subur. Nah, ini akar pakis inilah yang biasanya menjadi gambut sangat tebal. Ini pohon galam, pohon endemik di Kalimantan. Jadi teman-teman di sini memang sudah biasa banjir. Tapi jangan khawatir teman-teman di daerah lain atau transmigran di daerah lain atau teman-teman yang mau transmigrasi tapi lahan yang akan ditempati adalah lahan rawa gambut. Tidak mengapa teman-teman, mungkin akan terjadi genangan air atau pasang, tapi bisa disiasati dengan cara begini. Nah, ini dibikin bedengan setinggi 1,5 meter atau situasional tergantung seberapa tinggi pasang di daerah transmigrasi teman-teman, karena di Kalimantan kebanyakan daerahnya begini. Dibikin bedengan 1,5 meter, insya Allah
teman-teman tetap bisa menanam tanaman sayur dan hortikultura. Ini di daerah transmigrasi ini juga biasa dari bulan September bahkan hingga Maret banjir, seperti teman-teman lihat di awal video tadi, bekas banjirnya setinggi itu ya. Tapi masyarakat tetap bisa berdaya di sini, tetap bisa berkebun, bertani, tanamannya juga tetap bagus insya Allah. Hanya saja di bulan September hingga April itu bersabar ya, karena memang sedang banjir. Tapi di bulan-bulan lain insya Allah tetap bisa bertani. Jadi jangan putus asa teman-teman yang dapat lahan di daerah transmigrasi yang sering banjir, sering pasang. Insya Allah tetap bisa diolah dengan baik asal tekun dan sabar. Ini contoh real teman-teman di Kalimantan Selatan, di sistem tumpang sari teman-teman. Di sela-sela bedengan ditanami padi, dan di bedengannya bisa teman-teman lihat ini jagung juga sangat subur. Padahal ini di bawah teduhan pohon galam. Ini pohon galam ini juga teman-teman yang di pinggir ini memang sengaja dipelihara karena di sini juga sering anginnya cukup deras ketika musim hujan. Jadi pohon-pohon ini berfungsi menahan angin teman-teman, agar tanaman tidak mudah tumbang tersapu angin. Nah, inilah fungsinya kenapa pohon-pohonnya dibiarkan. Tetap semangat, jangan tinggalkan daerah transmigrasi. Tetap berjuang, insya Allah teman-teman bisa berhasil di lahan pasang surut atau lahan gambut transmigrasi. Saya doakan semua teman-teman bisa berhasil dan menggapai cita-cita yang diimpikan dari daerah asal ya. Memang tidak mudah di transmigrasi. Tidak semua indah yang dibayangkan ya di daerah asal, bahwa di Kalimantan itu lahannya luas kemudian langsung subur. Tidak teman-teman. Harus penuh perjuangan. Ya, yang penting teman-teman selalu ikuti atau belajar dari rekan-rekan petani daerah setempat yang sudah paham betul karakter lahan di Kalimantan ini. Kalau teman-teman praktekkan langsung ilmu yang asal-asalan, ya, apalagi ilmu dari Jawa, itu biasanya teman-teman akan gagal di sini. Karena di sini sistem menanam itu harus mengikuti kebiasaan pasang surut, dan pengolahan lahannya juga sedikit berbeda. Terutama di sini adalah pengaplikasian pembuatan guludan dan pengaplikasian kapur tanah. Itu tidak harus pakai karena tanahnya bersifat asam. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk bertanya, belajar, berkunjung ke petani yang sudah berhasil di Kalimantan untuk belajar teknik-teknik pertanian di sini. Insya Allah teman-teman akan lambat laun akan cukup paham dengan karakter tanah di sini dan akan berhasil insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung, sudah melihat-lihat daerah transmigrasi di Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar. Terus semangat bertani, transmigran, pantang menyerah demi kehidupan yang lebih baik. Rahyan Batola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.